Simon memikirkannya dan merasa bahwa solusi yang diberikan lembaga think tank memang merupakan solusi optimal untuk situasi yang dihadapi. Meski agak memalukan baginya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan bertanya, "Kapan waktu terbaik bagiku untuk meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab di lembaga think tank dengan cepat berkata, "Semakin cepat semakin baik, waktu terbaik adalah sekarang." Larut malam, sebuah video tiba-tiba menjadi halaman depan semua media kecuali platform video pendek. Judul videonya adalah permintaan maaf yang tulus dari Simon Rothschild, kepala keluarga Rothschild saat ini. Dalam video tersebut, Simon sengaja mendandani dirinya agar terlihat sangat tua. Dia tampak sangat dekaden dan sakit-sakitan, yang membuat orang merasa seolah-olah dia akan segera mati. Alasan Simon berdandan seperti ini adalah karena nasihat yang diberikan oleh lembaga think tank. Lembaga think tank ini percaya bahwa meremehkan usia tua dan kemalangan dapat membantu orang merasakan simpati, dan secara tidak sadar mengurangi rasa benci dan menyalahkan seseorang. Ini seperti mencuri sesuatu. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tangan dan kaki yang bagus mencuri dompet orang lain. Ini sama dengan orang berusia 80 tahun yang sakit parah dan akan mati karena mencuri dompet orang lain. Meskipun semuanya sama, tidak ada perbedaan sifatnya, namun yang terakhir bisa mendapatkan toleransi lebih dari masyarakat. Meski membiarkan Simon hidup di usia tua dan hidup dalam kesengsaraan akan merusak citranya. Ini pasti akan membantu melunakkan permusuhan publik terhadap keluarga Rothschild. Dan penilaian lembaga think tank tersebut memang benar. Ketika Simon muncul di depan kamera dengan susah payah seolah-olah dia akan mati, orang-orang kurang lebih merasa bersimpati. Begitu Simon membuka mulutnya, dia langsung menuju ke topik dan berkata dengan penyesalan yang tak ada habisnya, "Kalian pasti sudah tahu bahwa Mike Rothschild, keturunan keluarga Rothschild, telah melakukan kesalahan dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Meskipun apa yang dilakukan Mike sepenuhnya merupakan perilaku pribadinya. Tapi sebagai kepala keluarga Rothschild, saya masih memiliki tanggung jawab pengawasan yang tidak dapat disangkal. Dan saya, sebagai kepala keluarga Rothschild, tidak langsung berdiri dan meminta maaf kepada publik, tetapi malah mencoba menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya dan mengganggu keadilan hukum baginya. Dalam hal ini, apa yang saya lakukan memang sangat bodoh dan sangat salah. Di sini, saya harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Dan kepada semua orang di Amerika Serikat, saya dengan tulus meminta maaf." Lembaga think tank Simon tahu betul apa artinya menghindari hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal penting. Jika mereka menyalahkan Mike sejak awal, hal ini tentu akan menimbulkan kekesalan masyarakat. Jadi mereka meminta Simon untuk mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kelalaiannya pada dirinya sendiri sambil menyalahkan Mike. Dengan cara ini, tidak hanya akan mengurangi permusuhan penonton, tapi juga secara tidak sadar berpikir bahwa Mike lah yang melakukan semua hal buruk itu. Sedangkan Simon adalah orang tua yang tidak bisa mengendalikan anak-anaknya, namun harus berdiri dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Apalagi, Simon juga mengaku mencoba menyuap Bruno, yang bisa dianggap berani sampai batas tertentu. Yang lebih halus lagi, yang terungkap adalah panggilan telepon Simon kepada Bruno. Berdasarkan isi panggilan telepon itu saja, akan sulit untuk menghukumnya atas kejahatan. Oleh karena itu, meskipun dia mengaku secara sukarela, dia tidak perlu menanggung akibat hukum apapun. Namun di antara masyarakat, hal ini telah mendapat dukungan dalam jumlah tertentu. Jadi langkah ini bisa dibilang canggih. Kali ini, Simon melanjutkan dengan wajah sedih. "Meskipun Mike adalah cucu kesayangan saya,
dia telah melakukan banyak kesalahan dan bahkan melanggar hukum negara. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Rothschild, saya sebagai patriark, serta warga negara Amerika Serikat, dengan ini meyakinkan semua warga Amerika bahwa saya tidak akan melindungi Mike. Jangankan mencari keringanan hukuman untuknya. Apapun kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan pengadilan padanya, keluarga Rothschild akan menerimanya. Sebagai janji kredibilitas 100 tahun, saya tidak akan pernah ikut campur dengan cara apapun. Selain itu, dengan ini saya juga memohon kepada polisi untuk menyelidiki saya. Jika tindakan saya diduga melanggar hukum Amerika Serikat, saya bersedia memikul semua tanggung jawab hukum. Terakhir, di sini, atas nama seluruh keluarga Rothschild, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus kepada Tuan Bruno dan Tuan Peter. Kami akan terus berkomunikasi dengan mereka dan akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki tindakan dan kerugian Mike. Setelah mengatakan ini, Simon tua berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah kamera dengan susah payah. Setelah permintaan maaf seperti itu, Simon memang telah mendapatkan kembali reputasi keluarga Rothschild. Selain itu, mereka sendiri menguasai sebagian besar media berita di Amerika Serikat. Di bawah bimbingan yang disengaja dan dorongan dari media, citra keluarga Rothschild tiba-tiba berubah banyak. Banyak orang yang menerima pernyataan Simon dan merasa bahwa apa yang diungkapkan Bruno seharusnya merupakan tindakan Mike sendiri dan tidak ada hubungannya dengan seluruh keluarga Rothschild. Adapun upaya Simon membeli Bruno dengan uang, di mata masyarakat, sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Jika tren ini terus berlanjut, selama Mike menerima persidangan yang adil dan membayar harga hukum atas kasus Peter, seluruh masalah ini akan berakhir, dan selama keluarga Rothschild memastikan bahwa Mike dihilangkan, mereka akan mampu mencegah masalah di masa depan. Saat ini, Tama juga berada di selnya, menyaksikan serangan balik putus asa keluarga Rothschild di ponselnya. Dia sudah mengira bahwa keluarga Rothschild akan menjadi keluarga yang kuat. Jadi dia tidak terkejut dengan video ini. Jika keluarga sebesar itu tidak memiliki kemampuan hubungan masyarakat yang krisis, tidak layak menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Namun Tama tidak khawatir saat ini, karena ia masih memiliki kartu truf di tangannya. Pada saat ini, Raja obat terlarang besar Gustavo di sampingnya juga sedang memegang ponselnya dan makan melon. Setelah menonton video Simon, dia mengumpat dengan sedikit kesal, "Buset, Simon, kamu rubah tua, kupikir orang ini akan jadi besar kepala kali ini. Tapi aku tidak menyangka dia bisa melewatinya dengan mudah." Tama meliriknya dan berkata dengan tenang, "Gustavo, apakah kamu ingin hidup?" Gustavo tiba-tiba bersemangat, dan segera turun dari tempat tidur, berlari ke samping tempat tidur Tama, dan berkata dengan rendah hati dan gugup, "Tuan, tentu saja, aku ingin bertahan hidup. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada cara bagiku untuk bertahan hidup. Apa solusinya?" Tama menunjuk ke ponselnya dan tersenyum, "Aku khawatir akan sulit bagimu untuk meninggalkan penjara dalam hidup ini. Tetapi jika kau ingin hidup sejahtera di sini, kau harus belajar untuk bersama putramu dan Rothschild. Keduanya akan saling mengawasi." Gustavo buru-buru bertanya, "Tuan, mohon lebih jelas. Bagaimana keduanya bisa saling mengawasi?" Tama bertanya kepadanya, "Gustavo, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apakah kamu ingin menghadapinya, atau kamu ingin hidup?" Gustavo berkata tanpa berpikir, "Tentu saja saya ingin hidup. Apa gunanya memiliki wajah saat ini?" Tama mengangguk dan tersenyum, "Kamu pergi ke kamar mandi sekarang, rekam video dan bicarakan tentang bagaimana kamu mencapai kesepakatan dengan keluarga Rothschild. Mengapa kau dipenjara di sini, dan bagaimana keluarga Rothschild menggunakan kekuatan keluargamu di Meksiko untuk mencapai motif tersembunyi mereka."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.